Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Bersyukur kita atas izinnya kita bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan tahun ini, tahun 1445 Hijriah. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Pada kesempatan ini, tema yang ingin dibahas adalah tentang menjaga kesehatan di bulan suci Ramadan. Berkenaan dengan tema kita kali ini, menjaga kesehatan di bulan suci Ramadan, pasti yang terbesit dalam benak kita adalah menjaga kesehatan fisik supaya kita bisa mengarungi bulan suci Ramadan ini dengan baik. Betul, tentu saja itu sangatlah penting bagi kita untuk menjaga kesehatan fisik, ya, mengarungi bulan suci Ramadan supaya ibadah kita, sholat kita, saum kita, ya, bisa dilakukan dengan baik, dilakukan dengan khusyuk. Banyak cara, banyak tips, ya, kalau kita melihat di Google ketika kita mengetik bagaimana cara menjaga kesehatan kita di bulan suci Ramadan, sangat mudah. Akan ada cara-cara, langkah-langkah tertentu untuk supaya kita bisa menjaga kesehatan di bulan suci Ramadan ini. Salah satunya dengan cara kita menjaga makanan kita dengan makanan yang sehat. Ketika kita berbuka, ketika kita sahur, makanan yang dimakan adalah makanan-makanan yang sehat. Makanan-makanan yang baik untuk kesehatan. Begitu juga dengan istirahat kita, bagaimana pola istirahat kita ketika di bulan suci Ramadan. Kemudian juga menjaganya dengan berolahraga. Jadi ketika kita memasuki bulan suci Ramadan, ya, jangan sampai kita jadi malas-malasan untuk berolahraga. Lakukan olahraga yang ringan. Ya, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Bahwa seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih Allah cintai daripada seorang mukmin yang lemah. Kemudian, sebagai seorang muslim, kita tahu bahwa baginda Nabi Muhammad SAW mengajarkan cara kita dalam makan seperti apa. Ma mala'a adamiyun wi'an syarran min batnih. Bahwa tidak ada wadah yang paling jelek untuk seorang manusia kecuali perutnya. Ya. Bihasbi ibni Adam akalatun yuqimna sulbahu. Padahal cukup untuk seseorang itu kalau makan, ya, kalau bisa membuat dirinya bisa berdiri, maka itu sudah cukup. Fa in kana la mahalata, kalau tidak memungkinkan, fasulusun. Nah, Rasulullah SAW menganjurkan fasulusun li ta'ami, sepertiga untuk makanannya, wasulusun li syarabi, sepertiga untuk minumannya, wasulusun li nafasi, sepertiga untuk nafasnya. Nah, dari itu, ya, cara untuk menjaga kesehatan kita di bulan suci Ramadan, ya, banyak sekali lagi bisa kita googling. Islam juga sangat menganjurkan supaya umat Islam itu sehat, supaya umat Islam itu menjaga kesehatannya, terutama di bulan suci Ramadan ini. Selain daripada itu, ya, yang paling penting lagi, ya, dalam membahas tema ini, menjaga kesehatan di bulan suci Ramadan adalah bukan hanya kesehatan jasad, bukan hanya kesehatan zahir, tapi juga kesehatan batin. Bagaimana cara kita menjaga kesehatan hati kita di bulan suci Ramadan? Jangan sampai, ya, hati kita dikotori oleh hal-hal yang akan mengurangi nilai-nilai ibadah kita. Sifat-sifat hasad, iri, dengki, sum'ah. Nah, ini pun sama, harus dijaga. Bagaimana cara kita menjaga kesehatan kita di bulan suci Ramadan? Fisik kita sehat, hati kita pun sehat. Jangan sampai, ya, ketika kita di bulan suci Ramadan, kita kotori bulan suci Ramadan ini dengan hal-hal yang negatif dalam diri kita. Prasangka buruk kepada orang lain, ya. Kemudian iri, dengki masih saja dibakar di bulan suci Ramadan. Apa istilahnya? Iri dengki itu masih membara di dalam diri kepada orang lain. Nah, kita redam di bulan suci Ramadan ini, jaga kesehatan hati kita juga. Ya, banyak cara dari para ulama, ya, untuk menjaga
kesehatan hati kita. Tentu Al-Quran itu yang paling utama sebagai obat bagi manusia, obat jiwa, obat jasad, yaitu Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Bahwa di dalam Quran itu Allah menurunkan Quran sebagai syifa, obat untuk manusia. Ikhwatu iman rahimakumullah, Imam Syafi'i pernah mengatakan bahwasanya ketika seseorang ingin mendapatkan husnul khotimah, salah satunya adalah dengan cara membersihkan hati kita semuanya. Seseorang bisa mendapatkan husnul khotimah kalau hati dia bersih. Bersih dari rasa iri, dengki, hal-hal yang bisa mengotori hati. Kenapa ini sangat penting, dirasa lebih penting bagi kita untuk dijaga kesehatannya? Maksudnya menjaga kesehatan hati kita itu lebih penting daripada menjaga kesehatan badan. Karena pada hakikatnya, para dokter juga sekarang ya di era modern ini menemukan riset bahwa ternyata orang ya banyak yang sakit bukan hanya karena makanan, tapi ternyata ya persentasenya justru lebih besar dari pikirannya, dari jiwanya. Nah, itulah kenapa di bulan suci Ramadan ini kita juga harus menguatkan hati kita, menjaga kesehatan hati kita semua. Tadi di awal disampaikan bahwa Al-Quran adalah sebaik-baik obat, sebagai sebaik-baik solusi untuk kita semua supaya menjaga hati kita tetap sehat. Membaca Al-Quran, memahami ayatnya, ya, kemudian mengamalkan isinya. Karena salah satu yang menjadi cara supaya hati kita tetap sehat, ya terjauh dari hal-hal yang negatif yang mengotori hati adalah dengan ilmu. Nah, ilmu yang seperti apa? Ilmu yang diamalkan, ya. Kalau misalkan ada rasa takabur, ada rasa sombong di dalam diri, ya. Kemudian kita tahu ilmunya, kenapa saya sombong? Saat apa saya sombong? Misalkan ketika saya sombong ketika menggunakan baju tertentu. Nah, bagaimana caranya? Kita lakukan kontradiksinya. Oh, kita tahu bahwa ketika menggunakan baju ini, misalkan membuat saya sombong, maka lepaslah bajunya, gunakan baju yang lain yang membuat kita jauh dari kesombongan. Kemudian, dengan adanya bulan suci Ramadan ini adalah sebagai momentum untuk kita menjaga hati kita dengan memperbanyak istighfar. Rasulullah SAW, makhluk yang paling mulia kekasih Allah dan dijamin masuk surga, beristighfar sebanyak 100 kali. Bagaimana dengan kita yang berlumur dengan dosa? Dosa kecil, dosa besar kita lakukan. Maka salah satu cara untuk menjaga kesehatan hati kita adalah dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, manfaatkan momentum bulan suci Ramadan ini untuk membersihkan hati. Karena membersihkan hati adalah tujuan utama seorang muslim ketika memasuki bulan suci Ramadan. Ya, ketika sudah memasuki bulan suci Ramadan, tujuan kita adalah menjadi orang yang bertakwa. Takwa berarti adalah orang yang mana hatinya sudah bersih dari sifat-sifat yang buruk yang Allah tidak ridhoi. Dari itu, ikhwatu iman rahimakumullah, saya ingin menutup video ini dengan sebuah hadis dari Nabi Muhammad SAW. Semuanya insya Allah tahu mengenai hadis ini, bahwasanya inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalb. Sungguhnya di dalam jiwa, di dalam jasad seseorang itu ada segumpal daging. Ya, apabila segumpal daging ini baik, maka baik seluruhnya, seluruh jasadnya. Wa idza fasadat, dan apabila rusak maka seluruhnya juga akan rusak. Apa itu? Dia adalah hati. Nah, selain kita menjaga kesehatan fisik kita, yang paling utama adalah dari pertemuan ini kita ingin sama-sama menjaga kesehatan hati kita. Jauhkan hati kita dari sifat-sifat yang buruk, ya, prasangka-prasangka yang buruk, sesuatu yang tidak Allah ridhoi, ya. Makanya tadi di awal tipsnya adalah dengan membaca Al-Quran, ya. Kemudian kita dengan ilmu. Salah satu cara untuk menjaga hati adalah dengan ilmu. Kita ketahui diri kita sendiri, ya, apa yang sifat-sifat buruk yang sering mengotori hati kita. Nah, itu kita ketahui, kemudian kita coba untuk perbaiki.
kita bersihkan hati kita dan perbanyaklah dengan istighfar, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan tahun ini kita bisa mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bersih, suci lahir dan batin menuju Idul Fitri atau hari raya nanti. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.